Banyak akun yang sebelumnya tidak bisa gabung di gelombang kartu prakerja dikarenakan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Tetapi sekarang sudah banyak yang berhasil untuk gabung di gelombang kartu prakerja yang terbaru, yaitu gelombang 42. Dan setelah kita cek di lapangan, ternyata ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk memfollow up masalah tersebut. Kira-kira 3 hal tersebut apa saja? Lalu apakah bagi teman-teman yang sebelumnya tidak bisa gabung di gelombang kartu prakerja dikarenakan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial masih memiliki peluang untuk lolos? Akan kita ulas tuntas dalam kesempatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terupdate di program Kartu Prakerja, pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Karena pada kesempatan mendatang, tentu saya akan selalu mengupdate informasi terbaru di program Kartu Prakerja. Ingat, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, oke teman-teman, di sini bagi sobat kemarin yang tidak bisa gabung di gelombang kartu prakerja karena NIK terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, sudah banyak yang bisa berhasil klik gabung untuk prakerja gelombang 42 ini. Nah, di sini banyak yang laporan ke saya, entah itu dalam kolom komentar YouTube, lalu dalam grup WhatsApp dan juga DM ya teman-teman, banyak yang laporan mereka sudah bisa klik gabung untuk prakerja gelombang 42. Dan sebelumnya, di gelombang-gelombang sebelumnya, mereka itu tidak bisa gabung dikarenakan NIK-nya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nah, di sini setelah kita cek di lapangan, ternyata ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk memfollow up masalah tersebut. Nah, kira-kira 3 cara tersebut apa saja nih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa klik gabung di program Kartu Prakerja ini? Jadi yang pertama, mereka menunggu datanya update secara otomatis. Hal yang kita lakukan di sini yaitu menunggu. Yaps, di sini kita juga harus bersabar karena kembali lagi ini adalah sistem ya, teman-teman. Jadi dalam sebuah sistem itu tentu akan ada progres yang berlangsung untuk mengupdate datanya. Nah, dimana untuk DTKS sendiri biasanya itu diupdate setiap bulan sekali. Kenapa saya katakan demikian? Nah, di sini contohnya ya, teman-teman. Di PBI. Di PBI ini setiap bulan nanti akan muncul ya, tanggal-tanggal ini akan berubah-ubah sesuai dengan bantuan yang memang kita terima tiap bulannya. Di sini akan berubah untuk bulan ataupun tanggalnya. Datanya di sini akan diupdate setiap bulan untuk DTKS ataupun data bantuan sosial di Kementerian Sosial. Nah, jadi apabila update data di sini dari Kementerian Sosial ya, contohnya datanya akan diberikan ke Kartu Prakerja. Maka jika sudah diupdate, data kita yang sebelumnya tidak bisa gabung di gelombang Kartu Prakerja, dan setelah diupdate, bisa saja kita bisa gabung di Kartu Prakerja gelombang yang terbaru. Karena dari pihak CS Prakerja pun menginformasikan kalau pihak prakerja hanya menerima data dari kementerian yang lainnya di Indonesia. Dan untuk wewenang untuk mengupdate data, itu sepenuhnya milik kementerian yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah berhasil gabung untuk gelombang Kartu Prakerja bisa lolos di gelombang Kartu Prakerja selanjutnya. Allahumma amin. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang sudah lolos di program Kartu Prakerja dan sudah menyelesaikan pelatihan pertama, silahkan beli pelatihan yang kedua. Nah, di sini saya ada beberapa rekomendasi kelas untuk pelatihan kedua di program Kartu Prakerja. Di mana pelatihan di sini tentunya ilmunya bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi teman-teman ataupun menunjang karir teman-teman semua. Dan ini dia kelas yang saya rekomendasikan. Dan teman-teman juga berkesempatan mendapatkan bonus uang tunai Rp100.000 tanpa diundi apabila sudah sesuai syarat dan ketentuan berlaku dari pembelian pelatihan di program Kartu Prakerja. Dan untuk tutorial videonya secara lengkap mirip dengan yang ini dia, yang linknya saya akan taruh dalam kolom deskripsi teman-teman. Jadi pastikan teman-teman membeli pelatihan yang kedua jika ingin mendapatkan bonus uang tunai yang Rp100.000. Oke sobat, lanjut ke dalam poin yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memfollow up masalah yang tidak bisa gabung di gelombang Kartu Prakerja dikarenakan NIK sebagai penerima bantuan sosial. Kita bisa telepon CS Prakerja. Ya, ini memang cara klasik yang bisa kita lakukan untuk memfollow up masalah tersebut ataupun mengatasi masalah tersebut. Karena di sini apabila data dari Kementerian Sosial pun sudah diupdate di DTKS, tetapi jika dari prakerja itu belum mengupdate data
makanya takutnya di sini kita tetap tidak bisa gabung gelombangnya. Ya, di sini kita memastikan saja ke CS Prakerja untuk mengecek data kita ataupun divalidasi ulang apakah memang data kita itu sebagai penerima bantuan sosial ataupun tidak. Nantinya dari pihak Prakerja itu akan meng-cross check ulang dengan data yang ada di Kementerian Sosial ataupun kementerian yang lainnya. Dan apabila data tersebut memang sebenarnya sudah diupdate di Kementerian Sosial ataupun kementerian yang lainnya, tetapi di kartu prakerja itu belum diupdate, ditakutkan kita tetap tidak bisa gabung di gelombang. Apabila data di prakerja pun ikut diupdate, maka kita bisa klik gabung untuk prakerja gelombang selanjutnya. Nah, bagi yang ingin telepon CS Prakerja, nomornya ini dia, teman-teman bisa langsung saja call CS Prakerja di nomor tersebut. Lanjut di sini untuk poin yang ketiga. Kita bisa langsung lapor ke DTKS secara langsung ataupun ke Kementerian Sosial. Nah, di sini ada kontak yang bisa kita hubungi ini dia, teman-teman. Ada nomor dan juga ada email untuk melaporkan masalah. Di sini kita katakan saja kalau kita itu apabila ya tidak menerima bantuan tetapi kok dinyatakan sebagai penerima bantuan. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu juga kita bisa melakukan pelaporan melalui website ini dia, teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan klik websitenya ini dia, dan linknya nanti akan saya taruh dalam kolom deskripsi. Nah, teman-teman bisa klik dan di sini kita bisa melakukan pelaporan di Kementerian Sosial. Ya, kembali lagi ini adalah cara yang bisa kita lakukan. Dan apabila teman-teman melakukan 3 cara yang di sini tetapi masih belum bisa klik gabung, mungkin saja data teman-teman itu ada yang bermasalah ataupun memang mendapatkan bantuan sosial. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa bantuan sosial jika kita menerimanya, maka kita tidak bisa bergabung di gelombang kartu prakerja. Bahkan di sini kita dinyatakan tidak sesuai syarat untuk gabung di gelombang kartu prakerja ataupun menerima kartu prakerja. Ya, karena seperti yang kita ketahui untuk kartu prakerja di sini masih semi bansos. Dan apabila nanti prakerja itu menjadi program reguler tanpa terpengaruh oleh bansos yang ada di Indonesia, kemungkinan saja bagi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan sosial bisa bergabung di gelombang kartu prakerja ataupun bisa mendapatkan program kartu prakerja ini. Dan apabila nanti kartu prakerja itu sudah berubah dari yang semi bansos menjadi program reguler yang bisa diikuti semua kalangan, entah itu mendapatkan bansos ataupun tidak, akan saya informasikan dalam channel saya ini. Jadi pastikan stay tune di channel saya ini. Dan selanjutnya, apakah masih ada peluang untuk lolos bagi teman-teman yang sebelumnya itu tidak bisa gabung di gelombang kartu prakerja dikarenakan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial? Dan jawabannya masih ada. Jadi pada intinya, apabila teman-teman itu sudah bisa klik gabung di program kartu prakerja, itu tetap memiliki peluang untuk lolos. Dan ingat kembali lagi, walaupun di sini teman-teman itu sebelumnya akunnya bermasalah pun, kalau kita bisa klik gabung dan kita dianggap sesuai dengan semua syarat di program kartu prakerja, maka kita berpeluang untuk lolos di program kartu prakerja. Entah itu kita tanya sama PMO prakerja ataupun CS prakerja, pasti jawabannya seperti itu. Kita tetap memiliki peluang lolos di program kartu prakerja asalkan kita bisa bergabung di program kartu prakerja dan sesuai dengan syarat. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.